Yo guys, welcome back to this YouTube channel Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai host. Dan di YouTube channel ini seperti biasa kita akan membahas banyak hal seputar cryptocurrency khususnya ya. Mulai dari fundamental, technical, semua bakal kita bahas. So buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke YouTube channel ini dan supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya, oke? Dan kali ini gue bikin video ini di tanggal 22 Oktober jam 20.45. Jadi sekitar mau jam 9 lah ya gue bikin video ini. Nah, gue bakal bahas mengenai Bitcoin price action selama seminggu ini. Gue rekap dan habis itu gue akan ya sharing analisa gue pribadi untuk next week kira-kira Bitcoin bakal kemana dan mungkin ada kripto tertentu yang menarik untuk ditradingkan, nanti akan gue bahas. By the way, gue disclosure dulu, lagi ada short position yang lagi gue open untuk sekarang ya. Oke, jadi pertama langsung aja gue mau update untuk posisi long Bitcoin gue masih gue open ya. Itu kan udah dari beberapa hari lalu di video gue terakhir gue share gue long Bitcoin dari area ini ketika resistance-nya berubah jadi support ya. Itu masih gue hold sampai sekarang. Kenapa? Karena gini, gue melihat satu pertanda yang baik karena kan sebenarnya 30.000 area sini itu kan ini kita bisa lihat lah ya, area ini ya sebetulnya kan ada beberapa kali supply area di sini ya, orang pada buang barang gitu. Cuman untuk saat ini gue jujur melihat supply area ini nampak semakin jadi nggak begitu menakutkan lagi ya. Itulah bahasa gue, supply areanya, resistance-nya itu sebenarnya kan psikologis ya, level psikologis lah ya, 30.000 gitu ya. Itu menurut gue udah nggak terlalu menakutkan lagi untuk sekarang. Kenapa? Karena kita bisa lihat Bitcoin itu lagi konsolidasi justru di area-area sini gitu lah. It means apa, simpelnya gini kan, gue udah jelasin berkali-kali kalau yang namanya resistance itu kan ada ada strong rejection terjadi ya, atau itu bukti dari resistance ya. Kita bisa melihat ketika kita misalnya langsung beberapa red candle terjadi ya, itu satu tanda, satu konfirmasi dari area resistance. Kalau supply, kalau support sebaliknya ya, ketika ada buy area, ada banyak green candle setelah menyentuh area tertentu ya berarti itu confirm support gitu ya. Nah, di sini gue tidak melihat tanda-tanda tersebut ya. Bitcoin konsolidasi kita bisa lihat di area sekitar 29 ya, di sekitar 29 ribuan kayak lagi konsolidasi. Kalau dalam perspektif gue, it means good condition. Ini tanda yang sangat baik untuk sementara ya, tapi yang namanya market tentu bisa berubah dengan sangat cepat ya. Tapi sementara ini gue melihat ini menjadi satu sign yang sangat baik dari market ya, kalau misalnya Bitcoin akan melanjutkan tren penguatannya ya. Itu yang gue lihat untuk saat ini. So untuk next ya, masih di sini ini gue buang dulu ya, masih di area ini nih, ini level psikologis lah ya menurut gue, di sekitar 31.500-an ya, yang terakhir menjadi area rejection di sini karena kan sebelumnya sebelumnya ini yang di video terakhir gue tandain di area ini ya, area yang menurut gue masih menjadi strong resistance untuk saat ini. Kita bisa lihat karena ini kan di sini rejectionnya sangat dalam, jadi ini sebenarnya secara psikologis menurut gue area resistance sangat kuat gitu. Jadi di area sini ya gue expect Bitcoin dalam minggu depan akan kembali tag area ini ya. Itu outlook gue untuk saat ini. Bitcoin akan kembali tag area ini dan mungkin akan ranging di sekitar sini dulu. Kita lihat aja sama-sama nanti apakah ada berita tertentu. Tapi ya balik-balik ya, kalau tiba-tiba ada satu FAT atau satu berita positif ya bisa aja gerakannya impulsif lagi gitu. Cuman kalau anggaplah tidak ada apapun beritanya, adem ayem aja, gue benar-benar melihat skenario inilah yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Kira-kira seperti itu. Cuman yang kalian perlu waspada adalah untuk alts gitu. Karena balik-balik gue juga bilang sebelumnya, since Bitcoin dominance ini kan gue belum lihat lagi sih tuh, tapi Bitcoin dominance kita masih bisa ngelihat ini lagi dalam satu uptrend gitu ya, sehingga gue masih relatif bearish on alts ya. Menurut gue teman-teman harus sangat hati-hati buat kalian yang berinvestasi di alts atau kalian yang invest di alts lah ya. Buat gue ini mungkin bukan waktu yang terbaik untuk langsung heavy bet untuk kalian benar-benar upsizing posisi kalian gila-gilaan. Menurut gue ini bukan waktu yang terbaik ya. Waktu yang terbaik mungkin setelah Bitcoin halving. Kira-kira itu outlook gue untuk alts gitu. Tapi ya tadi di awal gue udah mention ada satu alts yang lagi gue short, yaitu apa? Gue bocorin aja langsung sama kalian, itu adalah Link ya, Chainlink. Kenapa? Simple sekali sebetulnya ya. Kalau kalian buy TA sebetulnya kita bisa lihat ya,
ini adalah resistance area yang sangat kuat. Nih, gue tunjukin aja 1, 2, 3 kali rejection gitu ya. Tapi kan gini, teorinya kan yang namanya baik support maupun resistance semakin sering di tag akan semakin lemah, kira-kira kayak gitu ya. Tapi untuk sementara waktu, gue benar-benar melihat masih adanya peluang yang sangat kuat untuk ini nahan dulu, since Bitcoin dominance masih pricing ya. Jadi gue masih outlook gue untuk alts, gue nggak yang bearish dalam arti kayak link ini akan create lower low di bawah sini. Gue bukan yang seperti itu. Gue nggak nutup kemungkinan, tapi ya cuman menurut gue ini bukan waktunya alts untuk perform, kira-kira seperti itu. Ini definitely bukan waktunya alts untuk perform, untuk naik secara eksponensial, secara luar biasa. Menurut gue ini bukan timingnya, sehingga gue prefer untuk short alts yang lagi ada di resistance ya. Itu kira-kira pandangan gua ya. Honestly speaking, gua open di sekitar 9,3 atau 9,4-an gitu ya. Jadi nggak perfect on top juga gitu, tapi coba ya kita buka another indikator kayak MACD atau RSI, apakah terjadi lagging. Kita bisa lihat di one day tuh, kita bisa lihat ya, ini kayak di MACD-nya kita bisa lihat ada declining di sini ya. Tapi ini gue nggak bilang ini ilmu pasti ya. Ini cuman kayak some kind of confirmation aja menurut gue, karena pada dasarnya gue masih rely on support and resistance gitu ya. Kita bisa lihat ada divergence di sini, ininya naik sementara ininya turun. Artinya apa? Meskipun meningkat harganya, tapi dia udah mulai kehilangan momentum. Itu seperti yang gue bilang, kayak pelari tuh udah mulai kehilangan nafas gitu. Yes, dia jalan lebih jauh, tapi ya dia udah ngap gitu, waktunya dia udah capek, kira-kira gitu. Kalau kita lihat ke time frame yang lebih rendah, coba kita lihat sama-sama ya. Ini di 4 hour-nya. 4 hour-nya kita bisa lihat nih, RSI-nya udah sangat-sangat overbought di sini ya. Kan udah sampai hijau ya. Kalau teman-teman ngerti kan cara bacanya ya. Kalau merah itu kan di sini udah oversold ya. Kalau sudah sampai kelihatan warna merah gitu, itu kan oversold, dan biasanya akan terjadi pembalikan arah, ada reverse momentum di overbought atau oversold ya. Kalau di sini sudah overbought, sudah sangat hijau sekali gitu. Jadi ada kemungkinan ya, balik-balik ini bukan ilmu pasti ya, ada kemungkinan akan terjadi koreksi ya. By the way, gue share aja, gue short dari 9394-an gitu ya. Gue mungkin akan stop loss di 10,5 atau 11 ya. Kalau misalnya lewat level itu ya udah, gue nggak akan ragu untuk cut loss gitu. Karena ya apakah ini trade yang paling convincing? Ya enggak sih, enggak juga. Gue cuma lihat oke, link lagi ada di resistance area, dan mungkin ini waktu yang baik untuk kita coba short gitu. Tentunya target gue adalah di area sini, simple aja sebetulnya ya. Di area sini kalau ketek ya udah gue exit, simple aja. Ini di area sini sekitar berapa nih, 8,3 ya. Kalau misalnya kecapai ya gue nggak akan ragu untuk exit gitu. Kira-kira seperti itu. Or ya mungkin jauh-jauh ke sini, we'll see ya. Tapi 8,3 buat gue udah udah akan jadi great profit, dan gue nggak akan ragu untuk take profit. Meanwhile, Bitcoin long gue masih gue open ya. Itu outlook gue guys untuk hari ini, untuk minggu depan. Mungkin buat teman-teman yang trade, mungkin ini bisa jadi satu idea, bisa jadi satu ide untuk kalian trading, atau kalian untuk exercise lah ya. Gue nggak bilang kalian harus ayo ikutin trade gue, nggak, jangan ya. Gue trade dengan resiko gue sendiri, dengan manajemen resiko gue sendiri. Jadi ini cuma sekedar ide buat kalian yang mungkin kalian masih belajar, kita sama-sama belajar. This is idea aja yang gue open buat kalian ya. By the way, buat kalian semua yang mau join trading team gue, kalian bisa daftar. Di description ada link untuk kalian bisa join trading team gue, baik di Binance, Bybit, OKX, atau Bitget ya. Kalian bisa join trading team gue, karena nanti soon gue akan bukain satu grup Telegram khusus ya buat kalian semua yang mendaftar dengan kode referral gue ya. Kalau teman-teman tahu kan, gue sekarang gue belum punya premium member gitu, gue belum punya ya. Gue belum punya kayak gituan. Jadi semua analisa gue for free, gue sekedar sharing buat kalian semua. Mungkin nanti gue buka, mungkin nggak tahu, kalau banyak demand bisa jadi. Cuman sekarang belum. Cuman rencananya buat kalian semua yang daftar dengan kode referral gue akan happily untuk kasih outlook buat kalian secara rutin. Oke, nanti gue bikinin grup telenya lagi khusus. So guys, itu dia outlook gue untuk next week. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Boleh tahu dong kalau teman-teman ada yang mau request dibahas apa, silahkan tulis di komen ya. Oke, see you on next video. Bye bye. God bless you all.